Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Apa kabar imannya pada hari ini? Apa kabar jiwanya pada hari ini? Sudahkah mencarge imannya dengan Al-Quran? Sudahkah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga apabila kita menghitung nikmat itu, maka kita tidak akan sanggup. Saudaraku sekalian, ketahuilah, barang siapa yang tidak tahu kadarnya nikmat, orang yang tidak tahu wujudnya nikmat, walaupun nikmat itu selalu ada dan selalu bersentuhan kepada kita semua, tetapi kita malah tidak menyadari dan mengakui nikmat itu, maka Allah akan mengenalkan nikmat itu. Lalu, bagaimanakah cara Allah mengenalkan nikmat itu kepada kita? Cara Allah mengenalkan nikmat itu adalah dengan cara menghilangkan nikmat itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Contoh paling gampang sahabat sekalian, orang tua yang memiliki anak nakal, sering berbuat ulah, susah diatur, disuruh ngaji malah berkelahi, disuruh sekolah malah membantah, disuruh membantu malah menggerutu. Pulang-pulang bukannya salam, malah minta uang. Itu pun juga termasuk nikmat dari Allah. Bagaimana jika kamu, wahai orang tua, tidak bersyukur, lalu Allah mengujimu, anakmu itu hilang? Pasti bingung kan? Mana mungkin tidak bingung, anak hilang kok nggak bingung. Istri pun seperti itu. Istri cerewet patut disyukuri, istri galak tetap disyukuri. Kalau istrimu pergi kamu bingung sendiri, masak-masak sendiri, tidur-tidur sendiri. Mari sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Contoh kecil lagi sahabat sekalian, bagaimana Allah mengenalkan nikmat kepada kita. Coba, telinga kamu yang sehat dan bisa mendengarkan dengan baik, tiba-tiba saja kemasukan serangga. Bagaimanakah rasanya? Mata kita yang sehat dan bisa melihat dengan baik, tiba-tiba saja kelilipan. Pasti rasanya sangat tidak nyaman, betul tidak? Jadi, apapun yang Allah berikan kepada kita, tetaplah harus kita syukuri. Dikasih mata sipit, dioplas jadi lebar. Dikasih hidung pesek, dioplas jadi mancung. Dikasih bibir tipis, dioplas jadi tebal. Bagaimanakah jika yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terima? Sudah terbukti banyak di luar sana yang melakukan operasi plastik gagal total. Yang tadinya sudah cantik, sekarang justru menjadi mengerikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian, saya ada sebuah kisah. Kisah yang akan kita ambil pada kali ini yaitu dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Sebagaimana beliau diceritakan sebagai nabi yang sangat kaya raya. Beliau juga tampan dan juga soleh. Beliau punya sekali banyak harta, mulai dari hasil pertanian hingga perkebunannya. Beliau juga punya banyak anak. Puluhan tahun beliau merasakan kebahagiaan. Lalu tiba-tiba Allah mengujinya dengan mengambil semuanya. Tubuhnya yang sehat tiba-tiba saja digerogoti penyakit kulit yang sangat mengerikan. Karena hingga dikatakan hanya lidah dan hatinya saja yang tidak terkena penyakit itu. Sehingga dengan lidahnya beliau senantiasa berzikir kepada Allah, dan dengan hatinya ia senantiasa merasa dekat kepada Allah. Karena penyakit itulah Nabi Ayub alaihissalam dikucilkan oleh tetangganya. Ia dijauhi oleh tetangganya, semua orang pergi meninggalkannya. Coba bayangkan, tubuhnya yang sakit, anaknya yang meninggal, semua harta habis, semua orang pergi meninggalkannya dalam ujian yang sangat berat. Namun dalam keadaan itu, apakah yang dikatakan Nabi Ayub alaihissalam? Beliau berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah diberikan penyakit kulit oleh-Mu, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang." Apakah makna dari kalimat tersebut? Beliau, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, memang diuji oleh Allah berupa penyakit kulit yang mengerikan. Namun bagi beliau, penyakit itu merupakan wujud kasih sayang oleh Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Ketika penyakit Nabi semakin parah, istrinya berkata kepada Nabi supaya ia senantiasa berdoa kepada Allah diberikan kesembuhan. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam justru menjawab bahwa ia merasa malu karena selalu meminta kepada Allah diberikan kesehatan. Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub jauh lebih banyak daripada musibah yang ia dapatkan. Subhanallah,
Ini merupakan kisah yang sangat menyentuh hati dan patut untuk kita teladani. Sebagai manusia, hendaklah kita selalu bersyukur karena derajat manusia itu luar biasa. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Yang miskin jangan bersedih, syukuri apa yang ada. Bersyukurlah, bersyukur dari hal-hal yang kecil. Janganlah kamu menghitung nikmat dengan tamak, karena hal itu berarti kamu tidak punya syukur. Sudah jadi camat, pengen jadi bupati. Bupati pengen jadi menteri, menteri pengen jadi presiden. Sudah jadi presiden, pengen parlemen yang tidak melawan, tidak ingin ada masalah. Kalau tidak ingin ada masalah, ya hiduplah sendiri, jangan hidup bersama orang lain. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, "Malam yashkuril qalila, lam yashkuril kasiro." Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini benar sekali. Bagaimana mungkin seseorang bisa mensyukuri yang banyak, sedangkan yang sedikit saja tidak? Bagaimana bisa disyukuri kalau sadar akan nikmat itu saja? Mungkin juga tidak. Jadi intinya, bersyukur itu sangat gampang. Karena saking tingginya derajat manusia, bilang alhamdulillah saja sudah diukur sebagai rasa syukur kepada Allah yang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannah jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa mau beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Tolak ayat 11. Teruslah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, apapun itu, meskipun sedikit. Ya, yang namanya bersyukur dengan meninggalkan maksiat dan selalu taat kepada Allah. Abu Hazim mengatakan, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hanyalah musibah. Ada santri cantik sekali, selain cantik juga baik hati. Ikut lomba pidato acara MAPSI. Cukup sekian, saya pamit undur diri. Wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.